Kita Betul, beralih setuju. ke Iya. Mm-mm. Ya Ustaz, kita beralih ke informasi lain terkait kasus penipuan yang berkedok menggandakan uang. Ini kembali terbongkar dan kali ini di Kota Bitung di mana korbannya merugi hingga 52 juta rupiah. Alih-alih menjadi alat untuk penipuan, 330 lembar uang mainan ini justru menjadi barang bukti atas kedok menggandakan uang. Ya, tersangka bernama Heri Wartabone merupakan pria di balik kasus penipuan di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Korbannya ditipu hingga 52 juta rupiah. Kala itu korban dijanjikan mendapat 8 miliar rupiah. Terbongkarnya kasus ini karena korban mulai curiga saat dirinya yang sempat dilarang membuka kamar usai prosesi ritual tidak menemukan uang sepeser pun. Kita himbau ya pada masyarakat Kota Bitung ya, khususnya ya jangan mudah terbuai ya. Jangan mudah terbuai, bujuk rayu, pelaku bisa menggandakan uang. Tidak ada itu ya. Tidak ada yang bisa menggandakan uang. Ya, kita harus bekerja, bukannya percaya kepada dukun. Sejumlah barang bukti lain seperti minyak gosok dan 2 buah keris turut diamankan. Sementara kini tersangka terancam 4 tahun penjara. Yaya Piri melaporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ya, ini terjadi lagi kisah lama yang kembali terulang. Ustaz, ternyata masih ada saja yang tertipu dengan modus operandi penggandaan uang. Menurut Ustaz sendiri bagaimana menghindarkan diri dari tipu daya semacam ini, Ustaz? Saya kira begini, kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW yang berpesan kepada seseorang yang meminta saat itu, meminta uang ya, beliau menyarankan bukan memberi uang, bahkan memberi kapak kayu gitu. Ini kamu nggak usah minta-minta, kamu pegang aja ini kapak kayu dan silakan kamu pergi cari kayu dan kemudian kamu jual kayu bakar itu. Itu jauh lebih terhormat kata Rasul. Itu kamu terhormat dengan cara itu daripada kamu meminta-minta uang. Walaupun meminta uang itu ada konsekuensi diberi dan tidak diberi. Tapi kalau kamu mencari kayu dan kamu jual, potensi kamu dapat uangnya jauh lebih besar. Nah, ini yang saya maksud, saya kira orang yang minta-minta itu saja diberi jalan keluar oleh Rasul untuk bekerja dengan memberi modal kapak untuk memotong kayu dan menjualnya. Artinya memang tidak mudah untuk mendapatkan uang, harus kerja keras, memotong kayu dan seterusnya. Nah, karena itu sekarang ketika ada orang-orang yang mudah sekali terpesona gitu ya dengan bujuk rayu investasi modal 100 juta dalam seminggu bisa dapat 200 juta, itu sebetulnya cara berpikir yang tidak rasional gitu. Karena kita nggak mengeluarkan keringat kok bisa dapat segitu, itu kan mustahil. Kalau kita saja sudah dapat 100 juta dari modal 100 juta hanya dalam waktu 1 minggu umpamanya, kan seharusnya kita berpikir itu si orang yang kita beri modal dia dapat untung berapa gitu. Kan mungkin 100 juta ke atas yang dia serahkan ke kita saja labanya, yang dia janjikan saja 100 juta, dia kemungkinan bisa lebih besar. Mungkinkah dalam waktu 1 minggu 100 juta bisa menjadi 300-400 juta? Itu kan tidak mungkin. Sama halnya dengan yang ini juga, menggandakan uang itu kadang-kadang justru orang yang menjanjikan penggandaan uang itu rumahnya biasa-biasa saja, mobilnya bahkan mungkin tidak ada, motornya biasa-biasa saja. Ini kan sebetulnya sudah menjadi indikasi bagi kita, masyarakat, untuk bisa mengambil kesimpulan, masa iya orang yang pintar menggandakan uang kok masih rumahnya seperti itu? Kan seharusnya dia kalau pintar bisa menggandakan uang, bisa membangun rumah sebesar yang dia mau, kendaraan juga bisa beli kendaraan yang semahal yang dia mau, orang uang tinggal menggandakan kok. Tapi kan faktanya tidak. Nah, saya kira di sini mungkin persoalannya itu adalah satu, nafsu. Kita sering terdorong oleh nafsu. Kalau udah soal uang ya, soal harta, kita terdorong oleh nafsu untuk cepat kaya atau cepat bisa bertambah. Nah, karena itu jalan keluarnya kurangilah nafsu-nafsu yang semacam itu. Agama juga tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa mencari uang itu bisa secepat kilat. Contohnya tadi itu Nabi saja daripada memberi, Nabi bukan tidak punya uang ketika itu ya. Daripada memberi uang kepada orang yang minta-minta, Nabi lebih memberi kapak untuk menjadi modal. Itu sebetulnya sebuah isyarat yang sangat kuat bahwa memang semua kita untuk mendapatkan kekayaan atau mendapatkan rezeki harus dengan cara berusaha semaksimal yang kita bisa.
tidak hanya dengan mengandalkan apa kata orang yang penggandaan uang. Itu saya kira kubur sajalah pikiran-pikiran yang semacam itu dimanapun ada. Walaupun kadang-kadang yang menjanjikan penggandaan uang itu orangnya berpeci putih, bersorban, tampaknya seperti orang beragama betul gitu ya. Walaupun ya umpamanya ada orang yang semacam itu yang menjanjikan penggandaan uang, jangan pernah percaya. Karena Nabi Al-Quran tidak pernah mendidik seorang untuk menjadi ustadz yang kerjaannya menggandakan uang. Itu tidak ada. Saya kira modalnya itu saja, saya kira modal pokoknya, Pratiwi. Iya, dan ini termasuk sifat syirik ya Ustaz ya, yang tidak akan diampuni dosanya Ustaz, betul? Betul, karena kita seolah-olah mengakui adanya kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Allah kan rezeki kan sudah diatur dan yang memutuskan atau yang menakdirkan baik dan buruknya kita itu sudah jelas Allah. Tapi kalau kemudian kita menggantungkan nasib kita itu pada orang yang tadi penggandaan uang, itu kan semacam dukun yang semacam itu. Artinya kita percaya ada kekuatan lain, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik itu, betul Mbak Pratiwi. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang tersebut. Amin.